itu apa, doa atau syair perlindungan. Jadi konteksnya pas. Kenapa saya suka baca parita? Karena salah satu arti parita itu yaitu perlindungan. Jadi betul Mbak Tia, kalau kita memang mau kemana-mana selain kita berbuat baik, kalau kita melafalkan parita, banyak dewa-dewa kan atau bodhisattva kita. Oke, semangat pagi semuanya. Semangat pagi Romo, semangat pagi semuanya. Ini saya mengatakan di awalnya adalah semangat pagi supaya kita itu terlihat semangat. Romo Bahtiar, wah lama ini nggak jumpa ya. Udah sesi yang lalu-lalu ini. Betul. Romo, apa kabar Romo? Oh baik, baik, luar biasa. Mantap, luar biasa. Ci Erni apa kabar Ci? Luar biasa, selamat pagi. Aduh, hari ini saya ditemani oleh dua orang yang begitu luar biasa. Ada Romo Bahtiar dan Ibu Erni Hamsa. Hari ini juga pembahasannya juga luar biasa, Romo. Karena ini langsung dihadapkan sesuatu yang berat. Kekuatan doa. Aduh, punya nggak ini ya kekuatannya? Nah, Romo, kekuatan doa dalam agama Buddha. Tentunya kan doanya agama, setiap agama pasti berbeda dong, Romo ya. Mengenai topik kita hari ini, Romo, tentang doa dalam agama Buddha. Pandangan Romo tentang doa di dalam agama Buddha itu seperti apa sih, Romo? Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Tia, gitu ya. Juga Bu Ci Erni ya. Juga pemirsa yang baru bergabung. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tentu banyak sih sudah topik tentang kekuatan doa ini dibahas ya. Termasuk di dalam salah satu podcast ini pun saya pernah lihat ada satu dibahas lah. Nah, cuman kita sebagai umat Buddha, kadang-kadang kita, kalau menurut saya ya, ini pandangan saya pribadi, kita tuh tercampur aduk dengan sosial, kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita khususnya di bumi Nusantara ini ya. Jadi ada beberapa istilah-istilah ya, termasuk doa ini yang akhirnya coba kita cerap balik ke menurut pandangan dari Buddha Dharma kita, begitu kan. Nah, kalau kita lihat dan saya pernah baca di KBBI itu, doa itu kan sebenarnya kalau mengacu ke arti itu agak sulit juga mau diadaptasikan secara Buddhis gitu. Tapi bisa. Karena kalau dari KBBI ini pengertian doa itu kan harapan, keinginan, dan dia itu harus berdoa atau mengungkapkan keinginannya itu, permohonannya itu supaya terkabul kepada satu sosok. Nah, itu kan. Sosoknya ini ya dalam hal ini ya Tuhan, ya kan. Nah, sedangkan di Buddhis sendiri kita kan yang sosok adidaya ini kan kita bukan tidak ada, tapi kita mau coba hindari. Jadi menurut saya doa kalau mau kita bahas itu memang dari bisa berbagai persepsi lah ya. Mau kita mau ambil sudut pandang dari mana itu bisa. Tapi kalau kita lihat doa yang pengertian umum itu mengharapkan sesuatu dan supaya terjadi dan terhadap sosok yang adidaya tadi gitu. Sedangkan di Buddhis kita biasanya, nah setelah itu kan kita ada turunannya sedikit, itu kita hanya seperti kita jadinya masuk ke melafalkan, mendaraskan, membacakan parita-parita atau mantra. Nah, itu baru masuk ke pengertian yang berikutnya, begitu pembukaan dari saya berarti ya. Nah, itu kan pengertian tentang doa dalam agama Buddha ya, Romo. Tentunya secara umum dan di dalam agama Buddha itu seperti itu. Romo, kalau di agama Buddha berdoa itu ada jam dan waktunya tidak sih, Romo? Nah, karena kita
Jadi mengacu kepada kebiasaan, kita bisa memberikan satu waktu yang tertentu, itu bisa. Oh, ya. Kalau kita lihat ada beberapa wihara melakukan puja bakti, nah itu tertentu. Oh, itu waktunya, tertentu ya. ya kan? Terus di kehidupan perumah tangga juga ada yang keluarga-keluarga termasuk saya melantunkan doa atau parita di waktu-waktu tertentu, misalnya pada malam hari setelah selesai makan malam. Jadi bisa iya, bisa tidak juga. Jadi doa ini kalau menurut saya bisa kapan aja, Mbak Tia. Oh, jadi nggak ada Sebenarnya bisa penentuan kapan ya, aja. Rama ya. Tapi Di, kalau di mau mana aja juga boleh. boleh, ya kan? boleh. Di mana aja, kapan saja. Cuman kalau di mana aja, nah ini harus hati-hati. Karena kan kita mesti cari tempat-tempat yang layak Iya. lah. Biasanya kan kalau tempat kayak di tempat toilet gitu kan kurang cocok gitu kan. Iya, Kita Rama, bisa itu. Nggak, kadang-kala Romo, kita kebaktian. Kadang keluarga bilang, cukup dah di rumah aja, ngapain ke wihara, katanya gitu kan. Sedangkan di rumah dia punya altar. Nah, setidaknya kan biasa ada yang lebih ke wihara saja, karena lebih tenang, karena suasananya berbeda. Nah, menurut pandangan Romo gimana itu? Saya mengenal Buddha Dharma itu dari jalur kebaktian. Jadi ikut kebaktian Puja dulu bakti. baru ngerti Jadi, ya, Rama ya. Baru mengerti Buddha Dharma. Jadi di mata saya tetap puja bakti ataupun kebaktian rutin, ya, entah mau hari Minggu atau mau hari Sabtu, yang sesuai rutin dengan ya, jadwal sesuai di jadwal wihara. wihara itu entry point kita. Nah, kenapa setelah saya mengalami transformasi lah spiritual gini, oh ini kebaktian yang tadi ya, terutama versi Pali yang saya lakukan, itu sangat penting dan lengkap, Ci Erni. Jadi selain kita membacakan parita-parita atau dalam hal ini doa-doa kita kan, itu kan bentuk parita, permohonan kita juga, kita mau supaya lebih baik tentunya pertama. Terus kita juga bisa mendengarkan Dharma, ada sharing Dharma di dalam puja bakti itu, dan kita ada meditasi juga walaupun kecil. Jadi menurut saya kalau misalnya di keluarga itu ada yang bilang, baca parita atau baca doa bisa di mana aja, is okay. Tapi yang namanya kita umat Buddha, ya kita harus tetap juga lah melakukan ya, puja ya. bakti ke wihara, itu is a must itu. Dan pas hari-hari tertentu, hari besar saja tuh mereka baru datang, rame-rame. Satu tahun sekali. Iya. Ya, itu sih- bagaimana? Itu sering itu nggak kan terjadi apa-apa itu. lah. Ada yang disebutkan umat Katina. Datang hanya pada Katina. Ada yang disebut umat Waisak. ya kan. Ada umat apa? Umat Cecap-go. Ya kan? Kalau Cecap-go masih mending ya, sudah Masih lebih mending ya, dua rutin kali ya. satu bulan dua kali ya. Ya. Yang kalau umat-umat kayak Waisak, umat Katina kan setahun sekali. Iya. Ya itu miris juga. Tapi daripada enggak gitu loh. Daripada enggak sama Daripada sekali enggak. ya, Romo Kalau ya. menurut saya mungkin at least once a month lah, 1 bulan sekali lah kita lakukan kebaktian di wihara. Ya ini untuk menjawab kita manfaat dari doa ini juga gitu. Iya, benar-benar sih Romo. Karena ketika di wihara mungkin akan ada beda rasa ketika banyak orang, ketemu banyak orang. Betul. Kayak tadi Romo bilang bisa mendengarkan Dharma. Mungkin Iya. secara tidak sengaja pada saat ke wihara yang berdharma ini atau menyampaikan dharma seorang sangga bisa memberi kita motivasi lebih baik lagi, Betul. atau seseorang yang lebih siraman oke lagi rohaninya ya. lebih menyentuh jadinya. Ya disiram biar basah ini ya. Romo, ini kan tadi Romo menjelaskan bahwa saya biasanya juga berparita nih. Nah, dalam pemahaman Romo mengenai doa ini, apakah doa itu hanya satu sesi berparita saja atau ada yang lainnya juga, Romo? Jadi kalau kita mau bicara doa atau dalam hal ini kekuatan doa di dalam agama Buddha, kalau mau menurut saya ya, ini sekali lagi menurut saya, kalau mau menghasilkan hasil yang maksimal, tentu kan harus ada kondisi-kondisi tertentu. Iya. Kalau kita ngomong
ya udah moral kita harus bagus, kebajikan kita harus ada, ya itu oke lah. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, terus kita mau berdoa, minimal kita tenang dulu. Itu pertama kalau menurut saya. Kita harus tenang dulu, kita harus yakin dulu bahwa kita hari ini atau saat ini, nanti sebentar lagi saya mau berdoa, susun rencananya, atau kayak kita misalnya time frame-nya atau rundown-nya, saya mau apa nih berdoa nih. Nah, di situ baru kita mulai melakukan doa. Itu. Jadi prekondisi menurut saya yang penting batin pertama gitu. Itu penting gitu untuk supaya kita lanjut ke inti masalah tadi, doa tadi. Oh, jadi siapkan diri dulu ya Romo Iya. ya untuk melakukan hal itu. Romo, kalau di dalam agama Buddha di wihara, khususnya di wihara yang saat ini Romo juga hadir ya, apakah di sana puja baktinya hanya satu versi berparita aja atau ada yang lain juga sih Romo kalau di dalam agama Buddha? Nah ini kalau sudah begini, ini kita sudah sedikit meluas kalau menurut saya, dan bagus juga. Jadi di wihara yang saya lakukan puja bakti itu memang tidak hanya satu cara untuk puja bakti itu. Kebetulan saya mengambil yang versi Pali. Atau puja bakti dalam bahasa Pali. Tapi di samping itu juga ada dalam bentuk kita sebut liam keng, kalau bahasa Indonesianya itu sutra gitu kan, atau versi Mahayana. Nah, menurut saya disinilah kita harus melek juga, melek karena kalau kita lihat tadi doa itu pertama kalau dari bahasa Indonesianya, ya kalau kita mau mengacu bahasa Indonesia kan itu kan permohonan. Nah, tapi permohonan ini kan akhirnya kan kita melihat teks-teks yang apa yang kira-kira bisa mengacu kepada tujuan kita untuk berdoa itu. Ya kan, saya kasih contoh misalnya yang paling gampang itu misalnya Ratana Sutta. Ratana Sutta kalau kita lihat background ceritanya itu di kota Vesali ada terjadi bencana, kelaparan, dan bukan hanya kelaparan, penyakit, pes, segala macam, malaria gitu kan. Nah, saat itu Buddha diminta untuk datang. Nah, sebelum datang dia sudah mungkin kebetulan juga ada hujan. Nah, hujan yang besar menghapuskan, membersihkan semua bakteri-bakteri penyakit itu sehingga kota itu menjadi bersih, dan inti singkat cerita itu menjadi sehat lagi gitu loh. Mara bahaya semua hilang. Nah, dia meminta Ananda untuk melantunkan atau membacakan, mengulangi sutta Ratana Sutta ini. Nah, kita melihatnya kan, oh kalau gitu Ratana Sutta ini boleh atau bisa dipakai untuk supaya kita penyakitnya itu tidak ada yang menyangkut penyakit umum. Nah, ini saya praktekkan pada saat COVID. Nah, pada saat COVID, dan sampai sekarang saya masih membacakan Parita Ratana Sutta ini. Nah, tadi balik lagi yang tadi preconditioning tadi, itu kalau misalnya bagi umat awam yang sangat tidak mengerti, ya tarik nafas, baca apa yang akan dia baca. Tapi kalau kita yang sudah mengerti, lebih mengerti, kita tentukan ada urutannya. Misalnya kita ada saatnya saya baca ini itu terus dimulailah dengan nama Karagata, kalau ada rupanya, terus Wandana, Tisarana, Pancasila, itu pelengkap. Gitu. Nah, jadi ada step-stepnya ya, yang nggak langsung. Iya, nggak langsung. Tapi kalau yang nggak ngerti mau gimana? Taunya baca aja. Baca aja, dia cukup kondisi batinnya tenang dulu, dan dia harus tahu background cerita ini. Ratana Sutta ini kira-kira begitu. Oh, berarti Romo setiap parita atau pali yang tadi Romo jelaskan di dalam agama Buddha itu memiliki latar belakang masing-masing ya Romo ya? Betul. Nah, ini yang kadang-kadang umat awam atau umat yang mengaku beragama Buddha, dia tidak mau belajar, tidak mau menggali ya, atau melihat ini ada background-backgroundnya.
kenapa kita di latar Karania belakangnya ada ya. baca Karania Metasuta. Gitu Fungsinya kan. buat apa? Fungsinya untuk apa? Itu kan karena ada latar belakang itu, sehingga dari latar belakang itu, oh kita berpikir ini bisa dipakai untuk menguatkan kita dalam berdoa, gitu, mencapai tujuan kita, gitu. Oh, berarti kekuatan doa itu ada kalau kita juga paham betul mengenai apa yang kita bacakan juga ya Romo ya. Itu Sama keyakinan betul. kan ya Romo. Betul. Kalau kita nggak yakin, kita baca doa percuma. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita harus bicara secara komprehensif. Menurut saya yang paling harus kita miliki dalam kita mau berdoa supaya punya kekuatan, kita harus mengerti itu arti parita. Nah, cuman kalau kita tadi bicara Ratana Sutta, saya sudah melihat baca ya. Saya baca, saya lihat bahasa Indonesianya, tidak ada tuh yang bisa membuat penyakit di satu tempat itu hilang. Tidak ada. Ya, tapi komentar dari kitab dari Parita Ratana Sutta ini yang kita pegang pada saat ini diturunkan itu karena kondisi kota Wesali itu sangat diliputi oleh penyakit. Nah, itu backgroundnya. Jadi di samping kita ngerti paritanya, artinya kita juga tahu backgroundnya. Nah, sama kayak Karania Metasuta. Kalau kita lihat Karania Metasuta, kok ini bisa dipakai untuk tanda petik lagi ya, mengusir sesuatu yang mengganggu kita kan. Nah, gitu kan. Karena backgroundnya saat disampaikan oleh Buddha untuk melafalkan, melantunkan Karania Metasuta kepada 500 biku, itu tujuannya untuk mengembangkan cinta kasih kepada makhluk-makhluk yang tak terlihat, yang konon katanya mengganggu. Sebenarnya kalau kita mau ngomong, itu mereka itu bukan mengganggu. Mereka terusik aja, ya kan? Karena ini kan tempat gue, tempat saya. Lu ganggu. Kamu gini gitu loh. Nah, dalam beberapa diskusi saya dengan beberapa teman, kita kadang-kadang terlalu mengartikan yang salah. Dikirain dia yang mengganggu, padahal dia sebenarnya mungkin mau minta tolong kita gitu loh. Membacakan doa buat Romo Iya. ngomongin tentang Parita Karania Metasuta ya Romo. Saya dulu zaman SMP pernah punya pengalaman ini, Bapak Ibu. Jadi waktu itu tuh ada salah satu kakak tingkat saya mengalami, bahasanya sih kesurupan ya. Saya nggak ngerti itu bener atau tidak, tapi kenyataannya memang begitu. Pada saat itu karena beliau Buddhis dan di sekolah kami itu Buddhis minoritas, nggak semuanya Buddhis gitu. Saya sempat dipanggil guru suruh doain. Nah, pernah Romo sekali bacain Parita itu, justru malah kegirangan Romo. Pengalaman ini Romo, justru malah kegirangan. Yang kesurupan ini kegirangan. Akhirnya kita kayak konsultasi dengan salah satu pemuka agama. Jangan sekali bacanya. Jadi kita 3 hari Romo suruh baca itu 3 hari nonstop. Jadi kalau udah sekolah, jam sekolah itu kalau ternyata kakak tingkat saya itu juga 3 hari itu berturut-turut begitu terus. kesurupan. Terus ya. Tapi yang mitahud sih Romo. Ya selesai sih, memang selesai sih. Tapi ya kayak masa iya sih gitu? Iya, itu kan sudah terbukti. Memang ada beberapa teman-teman saya juga begitu. Tapi ada yang durasinya sehari, 1 jam, ada yang 3 kali gitu. Nah, kalau di negara-negara seperti kayak Sri Lanka, mereka ada satu tempat pendopo khusus, memang diundang bantenya minimal 8 bante untuk melakukan pelafalan parita-parita suci. Itu selama bisa 1 malam, bisa 3 malam, bisa 7 malam. Tergantung aja itu situasinya bagaimana. Nah, ini kan sebenarnya apa ya, kalau menurut saya itu kan bagus ya. Nah, tentu kalau bagusnya ini kalau kita mengerti, dan waktu kita baca diharapkan lawan kita, Menerima ya. audien kita juga harus mengerti. Oh, ini kenapa saya misalnya lagi posisi sakit. Saya dikasih baca misalnya tadi Bojangga Parita. Nah, tadi ada satu lagi Bojangga Parita. Tiap Kamis malam kami ada baca juga tuh online.
Itu kenapa dibaca? Nah, karena di dalam arti parita itu sendiri, itu ada kata-kata kunci yang bisa, bahkan Sang Raja Dharma pun begitu mendengarkan parita ini dilantunkan oleh murid utama beliau, mereka merasa senang dan sembuh. Tapi sembuhnya yang demam sih dia. Gitu. Jadi, nah kalau kita membaca parita ini kan, berarti, pada saat saya lagi sakit, ada pandita atau bante membacakan Bojangga Parita. Saya mengerti. Ini ke situ. Nah, cilakanya banyak umat kita nggak ngerti. Gitu loh. Nggak ngerti fungsinya itu apa ya, Romo? Jadi nggak klop, dikirain ini apa gitu. Berarti ini Romo, setiap pembacaan doa dalam agama Buddha itu pasti ada aspirasi atau latar belakang yang intinya ada parita ini. Jadi parita itu menjadi bermakna. Iya. Dan tapi saya juga ngerasain Romo, pada saat kondisi pengalaman pribadi nih Romo, keluarga atau apa yang sakit, dan kondisi udah kritis, kita baca baik saja guru melafalkan di telinga dia, dan kesadarannya pulih. Nah, itu kesadarannya pulih. Ya. Pada saat itu juga ya istilah kita juga bersyukur ya, belum lewat istilahnya gitu, terpanggil lagi dan terbangun lagi. Semua saudara juga bingung kan, kok bisa gitu ya, karena saya melafalkan itu di telinganya, ya, karena ya itu salah satu karena kita mengerti arti dari yang kita bacakan itu, dan itu secara spontan memang ada reaksinya. Bagus itu kan sudah banyak memberikan bukti ya Mbak Tia. Jadi kembali lagi, kalau memang kekuatan doa itu kalau menurut saya di agama Buddha itu ada, tapi pengertiannya itu ada sedikit beda dikit, nggak persis sama. Kita lebih ke arah kita mau berbuat kebajikan. Berarti dengan berdoa saja tidak cukup dong, Romo? Kalau seperti pasti. Ada plus-plusnya. Pasti. Di dalam satu tanya jawab antara Raja Milinda dengan Nagasena ya. Itu salah satunya itu kan, nah ini boleh kita pelajarin juga, boleh nanti pemirsa bisa baca lagi teks yang tanya jawab Raja Milinda dengan Nagasena itu. Nah, Nagasena ya. Jadi salah satunya itu misalnya dia bilang, ini contoh seekor merak. Seekor merak tiap hari baca parita, dan setiap kali dia baca parita, memang dia tidak ditangkap sama penjaring yang mau menangkap dia gitu. Nah, suatu saat sekali dia nggak baca, saat itu dia tertangkap. Nah, jadi artinya kekuatan parita itu ada di situ, begitu. Nah, tapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, ini kan banyak juga hal-hal yang lain kan. Jadi kalau misalnya ini bisa, kok yang lain nggak bisa, ya kan? Nah, pertanyaannya tuh diilustrasikan, misalnya kalau misalnya kita sakit kan kita ke dokter kita dapat obat. Nah, obat kita makan tidak? Kita harus makan. Nah, pada saat yang sama kita baca doa juga. Nah, jadi siapa yang menyembuhkan di sini? Nah, ini kan. Jadi kalau saya bilang ya dua-duanya. Nah, menarik sekali kasusnya Ci Erni yang tadi, baik saja guru. Apakah setelah baca itu ada langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan atau apa? Ada. Jadi setiap dia ada tetap baca, dia tetap ada berobat juga. Tetap berobat, tapi kan berobatnya itu kan tidak setiap hari. Tapi kita tiap hari, karena saya nemenin si papa kan istilahnya. Nah, tiap hari saya pasti bacain doa. Karena malam saya nggak tidur waktu jaganya itu. Tapi papa sadar bahwa dia dibacain doa dan dia tetap panggil kita, dia tahu siapa kita, ataupun dia masih bisa bergerak untuk aktivitasnya, masih bisa bangun atau apa. Padahal kondisi itu sudah memang udah ngedrop gitu, udah takut atau gimana lah ya kondisinya sebelum ini, masih terus kesadarannya ada gitu. Karena saya sama adik saya pun waktu di rumah sakit pun takut juga, kok tiba-tiba jadi begitu gitu loh ini ya. Tapi dengan doa itu langsung baca, adik saya juga bilang, Ci, cepat baca doa, cepat baca, katanya gitu. Saya baca yang saya hafal kan, baik saja guru ya saya baca, dan kondisi itu membawa kesadarannya ada gitu loh, si papa gerak gitu ininya. Ya,
Ada satu hal yang menarik, Bu Tia. Apa Romo? Saya pernah melayani baca doa juga terhadap orang yang sakit, ya kan? Pada saat kami baca, kami tidak berpikiran apa-apa sih. Kami baca dengan teman-teman biasanya karena yang kami bacakan ini juga kebetulan kenal dari teman yang punya saudara dia lagi sakit. Baca-baca, ya sudah. Selesailah. Kami tidak berpikiran apakah... Tapi ada beberapa teman saya punya pikiran begini, kita baca parita, semoga sembuh. Kalau saya selalu baca parita kepada orang-orang yang sakit, saya hanya netral aja. Kalau mau sembuh oke, kalau tidak ya sudahlah, jalan terbaik. Yang penting tidak aja, membuat orangnya susah begitu ya, karena Romo? kan saya kan tidak bisa meneropong karmanya bagaimana, apa sudah matang atau apa gitu kan. Jadi saya lebih netral aja. Saya lebih ke arah dorongan moral dengan parita ini, dengan doa ini supaya keluarga lebih tenang dan mudah-mudahan pasiennya itu yang lagi sakit itu juga sembuh, bisa tenang, minimal bisa tenang gitu loh, supaya bisa lebih cepat sembuh. Setelah baca selesai, baru 10 menit kemudian kami turun, ditelepon lagi sama keluarganya, meninggal. Nah ini jadi poin yang mau saya sampaikan begini. Kayak seolah-olah kan ini kita bisa lihat dari sisi keluarganya kan. Dari sisi keluarganya, dia bilang, waduh, ini gara-gara dibacain doa tadi nih. Jadi saudara saya lewat gitu kan. Nah karena itu, memang saya biasanya selalu bilang kalau kita baca doa, kita supaya jalan terbaik yang kita dapatkan. Apakah bisa sembuh? Oke. Kalau misalnya tidak sembuh, ya sudah. Kalau sampai lewat, ya kita harus menerima kenyataan ini. Oh, berarti di situ kita tidak boleh menaruh harapan yang berlebihan dong, Romo, kalau seperti itu ya? Saya melihat begini, kalau dari sisi saya yang melayani doa, memang nggak boleh, tentu lebih tenang, karena kan saya tidak terlibat, ya kan, saya hanya melayani. Nah sekarang yang keluarganya itu mengharap dengan doa dia sembuh. Doa supaya sembuh. Yang pasien lebih mengharap lagi. Nah tapi kita lihat beberapa pasien atau umat Buddha yang tingkat spiritualnya sudah tinggi, dia netral. Nah contohnya ada salah satu pandita, upasika pandita senior kita yang kemarin beberapa hari yang lalu telah meninggal gitu, dia mengalami beberapa situasi yang tidak nyaman, tapi dia sangat tenang. Dan setelah saya datang melayat, saya baru dengar cerita juga 2 jam sebelum dia meninggal, beberapa temannya ini meminta Bante yang kebetulan sedang melakukan puja bakti katina di salah satu wihara di Cirebon untuk melafalkan pelimpahan jasa ataupun parita suci untuk beliau. Selesai jam 9. Jam 9.20 yang bersangkutan meninggal. Berarti itu dengan doa mematangkan kondisi, juga ya, situasinya gitu. Nah, jadi sisi yang betul Bu CR nih. Jadi kita harus hati-hati bagi orang yang tidak mengerti tingkat batinnya masih datar-datar aja, biasa-biasa aja kalau kita ngomong. Ini akan bingung, wah ini karena baca doa jadi meninggal gitu ya kan. Padahal sebenarnya enggak. Dan yang si pasien upasika pandita ini sangat-sangat tenang. Dia memang sudah istilahnya kalau kita ngomong dia sakit, dia dibacain, dia sudah biasa itu. Dia tenang aja. Gitu. Dia tenang aja. Artinya dia mau dikasih sembuh, oke. Dia tidak dikasih sembuh juga, oke. Dia apapun dia sudah siap. Terima kondisinya begitu ya, Romo. Jadi tadi kalau kita mau ngomong lagi kekuatan doa ini, kita juga harus ada syarat-syarat yang lain gitu loh. Oh berarti Romo, doa ini bukan tentang mewujudkan, tapi doa ini adalah tentang bagaimana kita memahami kondisi kita. Ini adalah aspirasi harapan kita. Jika itu terlaksana, it's okay. Jika itu tidak, kita harus memahami kondisi kita kembali lagi. Begitu ya, Romo? Iya.
Jadi kita nggak bisa terlalu berharap terlalu tinggi ya Romo ya untuk mengenai hal itu juga ya. Sebenarnya kita berharap tidak boleh terlalu berharap tinggi itu supaya kita Tidak kecewa. tidak kecewa. Makanya harus kembali lagi ke diri kita kembali begitu ya Romo. Betul. Oh iya. Soalnya gini Romo. Saya dulu pernah punya pengalaman begini Romo. Kakek saya itu dulu suka bilang gini. Ya namanya kita hidup kita berdampingan sama yang baik dan tidak baik. Ya seperti tadi ya, ada makhluk lain. Kalau orang Jawa dulu ada dewa, ya ada makhluk yang tak nampak dan juga sebutnya ya makhluk halus lah, kayak gitu. Makanya kita harus rajin doa. Siapa tahu dewa lewat dengerin doa kita, itu bisa membantu kita untuk terwujud. Nah, kalau hal seperti itu bagaimana menurut Romo, pandangan Romo? Saya itu falsafah dari Jawa atau kebiasaan. Beliau sering cekokin saya begitu sih Romo. Nah Jadi ini kalau kita baca salah satu parita di dalam puja bakti kita, ada satu klausel atau satu bait yang menceritakan kalau misalnya kita membacakan parita tidak terdengar sama siapapun misalnya, mudah-mudahan di situ tertulis loh. Mudah-mudahan kalau dewa pasti mendengar kan, dan dia mau menyampaikan kepada yang bersangkutan. Jadi memang di sutanya, di paritanya juga ada tentang tadi dewa ini yang akan memberitahukan kepada yang lainnya gitu. Jadi ada itu, malah sinkron itu. Soalnya saya dulu sering Romo dicekokin gitu. Pokoknya mau bagaimana kondisinya, ya doa aja didengerin. Siapa tahu ada dewa lewat dengerin doa kamu itu terwujud. Kan kita nggak tahu. Tapi intinya ya yang penting berdoa yang baik, ucapan yang baik itu udah beres gitu. Gue sering itu kekayaan lokal itu kan dari kebiasaan di keluarga Batia gitu kan. Ya, jadi itu ada juga di dalam Buddhisme ya Romo. Ada di sutanya disuruh dewa akan memberitahukan. Tapi saya juga bukan mengalamin sih, maksudnya gitu Romo, mengalamin itu kondisi di rumah. Saat saya di lantai 2 atau apa, pada saat mencuci atau apa, ada yang menoel saya tanpa saya tahu itu kan, padahal di rumah tidak ada orang, saya tahu itu kan. Dan sempat ngobrol gitu Romo, sempat ngobrol, ternyata saya kan biasa di rumah tuh 24 jam buka liamkeng, lagu liamkengnya itu nyala. Nah, ternyata dia minta untuk dinyalain sampai ke atas. Nah, itu nggak tahu lah itu saya bisa atau apa enggaknya, saya tidak tahu karena saya memang sering menampakkan yang tidak ingin saya tampak gitu loh Romo. Dan saya setelah itu Romo, karena kan setiap kali setelah selesai itu pasti sakit itu di sayanya, sakit fisik kayak badan yang tidak pegel-pegel gitu, badan tidak enak. Dan setelah saya ada tanya sama beberapa suhu juga, ternyata memang itu ada di lebihan saya katanya gitu. Saya tidak bisa menolak atau apapun. Nah, dengan kondisi begitu, saya menyalakan lagu pujian itu di rumah 24 jam sampai ke lantai atas. Dan sampai sekarang sih puji Buddha ya, tidak ada lagi karena kondisi waktu itu juga di rumah suami juga takut untuk keluar karena dia juga merasa atau apa gitu. Tapi dengan saya bilang dia tidak mengganggu kita, tapi kita dengan melimpahkan jasa dengan membaca parita pun dia ikut mendengar dan dia happy. Ya seperti Romo tadi bilang, dia tidak mengganggu kita sebenarnya, ya kan, tanpa kita tahu ya istilahnya gitu. Dan kondisi begitu ternyata adanya beberapa pelafalan yang kita baca tiap malam di rumah pun, dan itu membantu loh Romo. Dengan doa itu kondisi rumah lebih nyaman. Oh pasti itu. Kalau itu di rumah kalau sering dibacakan parita atau sutra, itu pasti. Itu yang kita rasakan. Jadi setiap kadang orang masuk ke rumah saya, kok rumahmu adem ya, kok rumahmu adem. Itu yang saya rasakan ya. Bagus. Ini kan satu contoh yang nyata dan real ya, sehingga pemirsa bisa mendapat mungkin saya juga pernah mengalami bahwa kekuatan doa itu ada gitu. Nah ini Romo, ini kan mengenai banyak hal. Saya pernah lihat stand up komedi Romo. Ada salah satu stand up komedi tuh kalau mau bacain itu tanya dulu dia agamanya apa. Nah, ini kalau dalam agama Buddha, Romo, bagaimana kondisinya ketika kita
mendoakan orang yang beda agama atau soalnya ini banyak sering dialami ketika misal orang tua meninggal anak-anaknya bukan satu agama. Nah, itu menurut pandangan Romo itu bagaimana dalam doa agama Buddha? Iya bagus, karena ini kan sudah lebih ke arah lintas agama ya. Jadi kita juga ya maunya itu kan damai-damai aja, harmonis aja gitu kan. Kami juga pernah dipanggil untuk baca doa bersama lintas agama. Ini saya bicara yang luas dulu ya, lintas agama. Jadi ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang lain juga ada. Jadi kami mewakili dari agama Buddha. Nah kalau konteksnya kayak gitu kan oke kan, sama-sama resmi, semua boleh mengutarakan ya kan, aspirasi. Gitu. Nah sekarang kalau kita ambil skop yang kecil ke keluarga, kita kan banyak yang keluarganya bermacam agama. Nah itu di situ menurut saya itu begini, saya lebih ke arah pertama hierarki patriarkinya si keluarga itu dulu. Kembali ke keluarganya. Keluarga dulu. Siapa yang dituakan, ya kan? Kalau saya pada posisi sebagai anak pertama, saya kan layak untuk memutusin. Itu pertama dulu, ya kan? Nah, yang kedua, sebaiknya kita kan harus misalnya kita langsung contoh konkret lah. Misalnya mama saya yang notabene Buddhis, anaknya ada 7, 2 Buddhis, 5 Kristen misalnya agama lain. Nah mereka kalau mau berdoa masa saya nggak boleh? Itu pertama dulu kan. Terus kedua, kalau kami Buddha mau berdoa secara Buddha full semuanya, yang utama ya untuk masalah prosesi kematian mama ini, masa yang non Buddhis tadi yang mayoritas misalnya 5 menolak karena dia misalnya 5, 2 kamu kalah loh, nggak boleh loh, nggak bisa gitu. Jadi menurut saya tidak ada bahayanya. Jadi begini, kalau sudah terjadi kesepakatan semuanya kita harapkan fine aja kan, tidak terjadi keributan. Artinya mau baca cara Buddhis boleh, mau baca secara non Buddhis is okay. Artinya ini fine aja kan. Nah kalau statusnya itu fine aja, itu oke aja. Kita sebagai praktisi beragama Buddha juga oke, nggak masalah. Bahkan ada beberapa teman saya yang lebih ekstrim lagi. Kalau misalnya saya Buddhis, ya misalnya dia Buddhis, terus dia punya anak yang nggak ada Buddhis, istilahnya dia mau dibaca pakai Kristen juga masalah. Bahkan dia ekstrimnya itu, saya kan toh sudah meninggal, dan saya meninggal pasti saya merasa sudah terlahir di alam yang bahagia dan tidak membutuhkan itu agama-agama itu lagi. Nah ini untuk orang yang kualitas batinnya bagus kan? Oh ya benar, pemahamannya sudah bagus. Tapi biasanya kita tatarannya itu yang biasa, yang grassroots ini yang susah, yang meributkan sesuatu yang tidak belum mengerti apa-apa kan. Nah kalau dalam hal ini menurut saya kita cari yang damai aja lah, yang harmonis aja lah. Tapi menurut saya tuh kalau memang yang meninggal itu Buddhis, ya itu hak asasi yang melekat di mendiang ini tuh, ya itu harus didoakan secara Buddhis. Itu. Jadi tergantung mendiang itu juga. Tergantung lagi mendiangkan apa, ada wasiat atau apa gitu. Jadi kalau kita yang mau saya bahas ini mungkin kalau Pak pertanyaan Mbak Tika itu dari sisi apa? Kita benturan-benturan ini kita dari sisi Buddha Dharma ini bagaimana kan? Tidak ada masalah. Dari sisi kita sebagai Buddha Dharmanya, praktisi Buddha, kita nggak ada masalah. Artinya kalau misalnya saya beragama Buddha, saya meninggal didoakan secara Kristen, nggak masalah sih. Kadang-kala kan anaknya kekeh, mamanya Buddhis, tiba-tiba nih salah satu nih Romo misalnya, oh wihara ini nggak bisa, lagi sibuk, wihara ini lagi sibuk, nggak ada yang bisa mendoakan. Anaknya banyakkan yang Kristen atau Buddha, selain Buddha atau apa umat yang lain, didoakan dengan agama lain itu Romo.
Nah, Ya bagaimana? seperti Ya. tadi Romo yang jelaskan ya Romo ya. Iya, saya kan sudah jelasin. Iya. Nggak bisa ini mau nggak mau ya mesti diterima juga kan ya seperti Ya, itu. apalagi kalau misalnya keluarga atau anak ini pengaruhnya besar. Nah, Dia punya keuangan, kekuatan keuangan yang besar. Walaupun dia posisinya sebagai anak kecil atau anak tengah, gitu kan, mengalahin kakaknya. Nah kan berarti kan dia nggak mempraktekkan agamanya dong, ya kan? Kalau kita mau ngomong kan, nggak menghargai kita, ya kan? Nggak menghargai kokonya nih loh. Saya ini koko loh. Saya walaupun miskin, saya kokoh. Ya kan? Kamu kalau mau mempraktekkan ajaranmu dengan baik dan benar, hargai juga saya gitu kan. Jadi ada sesuatu hal yang kita itu lemah. Nggak berani ngotot. Kalau menurut saya sih, saya bukan mengajarin keluarga itu untuk perang gitu kan. Tapi kalau misalnya, makanya tadi saya bilang hierarkinya dulu. Kalau misalnya si kakak ini sebagai kakak yang bisa ini, Mengendalikan. Iya, dia harusnya mengendalikan. Jangan sungkan juga gitu loh. Ya, tapi ini terpulang lagi dari keluarga itulah. Ya. Gitu loh Ci Erni. Jadi ya gitulah. Banyak sih grassroots ini sebenarnya masih perlu kita, bukan perlu lagi, masih harus melihat podcast ini gitu loh. Berarti Romo untuk mengenai aspirasi dalam doa agama Buddha itu juga sangat begitu kita butuhkan di masa akhir kita, kalau kita maafnya ngomong kita menuju kematian ya Romo ya. Berarti kita harus bersiap dengan baik dari diri kita sendiri loh, ya nggak Romo? Karena takutnya ya apapun kan bisa terjadi. Misalkan udah nggak kesadaran kita udah terlahir di mana, ternyata kita didoainnya apa, itu it's okay aja. Yang penting kembali lagi ke diri kita. Jadi ya betul Mbak Tia tadi sudah menyinggung itu. Jadi ini harus ada preparation atau persiapan lah si orang ini gitu loh. Ya kan walaupun dia masih muda, katakanlah umur 50 tahun atau 60 tahun, nggak ada salahnya dia mempersiapkan kematian tadi kan. Jadi yang penting dia sudah melihat dulu apakah anaknya ada yang bisa dipegang. Kalau misalnya kalau dia mau secara Buddhis, apakah ada salah satu anaknya bisa dipegang? Nah dia kasih wasiatnya ke wasiat lah, kasih inilah ini. Romo, ini ada, karena waktunya semakin berjalan ya Romo, ada satu pertanyaan lagi Romo. Tadi kan saya udah tanya, apakah dengan doa saja cukup? Nah, bagaimana dengan seseorang yang tindakannya selalu baik terus, tapi tidak pernah berdoa? Menurut Romo bagaimana? Ini ya pertama yang dia begitu kan pasti dia nggak mengerti Dharma juga ya. Dia hanya mengerti berbuat baik aja. Sehingga kalau dia berbuat baik dan dia mengerti Buddha Dharma sedikit aja lah, pernah datang ke wihara aja, dia bisa tahu itu ternyata perlu juga doa. Berarti nggak cukup hanya berbuat baik ya Romo, harus dilengkapi itu juga. Sebenarnya kan tadi saya sudah hati-hati di awal, doa yang kita ini kan jangan ditarik ke doa yang pengertian KBBI tadi, ya kan? Doa kita itu hanya untuk berbuat kebajikan. Tadi sudah betul dia berbuat kebajikan, tapi dia mau mendalamin lagi, maju satu step lagi bahwa kebajikan itu tadi betul tidak cukup. Dia nanti ada beberapa sutta menceritakan gini-gini, oh ternyata gini-gini. Nah, kalau sudah tatarannya dia itu matang, termasuk saya sekarang merasa kalau Ratana Sutta itu ternyata lebih ke arah untuk menghancurkan 3 belenggu, 3 pandangan salah kita. Ya kan, memang side effect-nya itu bisa membersihkan kota itu dari mara bahaya, dari penyakit. Tapi inti yang di situ, inti dari pembebasannya, liberatifnya, itu ada di poin sutta itu. Seperti juga misalnya Tapechu. Tapechu kan orang hanya baca-baca di piring untuk menyembuhkan segala macam. Padahal kalau saya baca, dia punya terjemahan. Itu sangat bagus, sunyata. Kayak Sinjing Gitu. itu juga Itu kekuatan loh Romo. Iya. Dengan baca Tapechu itu kekuatannya akan terrealisasi lebih cepat loh. Betul, dan itu saya sudah pernah buktikan, pernah ngalamin pada saat saya terpuruk. Ada suatu saat saya terpuruk karena masalah kerjaan, jadi saya sudah mumet sama kerjaan saya mau pindah kerjaan pada saat mungkin 10-15 tahun yang lalu. Akhirnya saya ke Ekayana juga atau wihara saya ini. Kan tadi bicara kan, saya kan praktisi
pali sebenarnya. Tapi saat itu kok saya mau coba yang liam keng, yang ce cabgo. Saya lupa apakah ce itu apa cabgo, mungkin cabgonya. Saya ikut puja bakti itu, dan di dalam benak saya mau supaya siapa tahu dengan puja bakti ini saya mau beraspirasi, berdoa memang tujuannya untuk mendapat pekerjaan baru. Selesai dari situ, seminggu kemudian saya dapat kerjaan baru. Jadi ada kekuatan yang karena kekuatan tapicu tuh kalau baca sutranya kuat. Oh berarti gini ya Romo, tindakan yang kita lakukan itu kita harus punya dekengannya, yaitu doa. Ulangi lagi. Tindakan yang kita lakukan ini kita harus punya dekengan untuk diri kita sendiri, yaitu doa kita. Nah makanya sekarang kan kita, ini jadi pertanyaan menarik. Itu artinya kita doa yang tadi kita ngomong itu parita ya. Kalau konteksnya itu parita, itu artinya kan parita itu apa, doa atau syair perlindungan. Jadi konteksnya pas. Kenapa saya suka baca parita? Karena salah satu arti parita itu yaitu perlindungan. Jadi betul Mbak Tia, kalau kita memang mau kemana-mana selain kita berbuat baik, kalau kita melafalkan parita, banyak dewa-dewa kan atau bodhisattva kita melindungi, dekat sama kita karena nempel karena nyaman, suasananya, chemistry-nya tuh nyaman karena ini orang pelantun atau pembaca parita, dia dekat, senang kan, dia mau ini, dan sehingga dia bisa menolong kita gitu. Kalau itu versi saya ya. Jadi betul Mbak Tia, ini sangat bagus sekali untuk pemeriksa. Karena pemahaman Rova juga luar biasa. Jadi saya agak koreksi. Oh ya benar juga yang diutarakan Roma sangat luar biasa loh. Roma mengkulik tentang kekuatan doa ini juga gitu. Ceri ada mau ini? Sama, kekuatan doa kita kan, kita pada saat sama atau lagi terpuruk begitu, kita berdoa pun minta inspirasi, bukan meminta sesuatu ya, tapi ada petunjuk atau apa istilahnya gitu. Tapi ada aja jalan keluar setelah kita doa selesai itu. Ada pemecahannya untuk kita menyelesaikan masalah-masalahnya itu. Sangat luar biasa. Ini karena waktunya terbatas kan. Romo, ada yang mau disampaikan lagi Romo? Saya mau cerita sedikit tentang perjalanan hidup saya. Iya, boleh. Dikaitkan dengan doa ini. Pada saat saya tidak punya apa-apa, saya bekerja naik bis. Itu entry point pertama ya, saya mulai cerita. Kalau mau cerita yang lain tuh ada banyak juga. Jadi saya singkat aja. Naik bis tinggi. Kita lihat, kadang-kadang ketemu lampu merah, kita lihat di belakang ada mobil-mobil pribadi. Seneng lihat mereka punya mobil. Setahun 2 tahun saya punya mobil. Walaupun itu mobil perusahaan. Artinya apa? Itu sudah mulai saya ada aspirasi, ada doa, harapan ke sana. Setelah saya bekerja, saya melihat ada satu manajer, satu direktur punya ruangan. Saya lihat, dia hanya kerjanya tanda tangan cek. Ada satu ruangan, hebat. Ternyata 5-6 tahun saya punya ruangan itu. Posisi itu, dan memiliki shareholder di situ, tapi saya nggak menangani tanda tangan cek itu. Terus setelah saya melihat, saya lihat lagi, oh ada juga yang ternyata berusaha sebagai pengusaha juga berhasil. Pada saat saya jadi bagian dari yang tadi punya ruangan kecil itu, saya bagian dari salah satu shareholder, saya melihat pemiliknya datang dengan istrinya ke kantor. Saya lihat, wah tenang banget ya. Kok enak banget ya. Nggak berapa lama kemudian setelah saya punya perusahaan sendiri, istri saya sama datang juga. Dan kondisi yang mirip, yang saya pikir mirip sekali apa yang saya impikan dan apa yang saya harapkan. Berarti apa yang ada di dalam pikiran kita itu terwujud ya, Romo ya? Itu bagian dari doa. Saya bilang, bagian dari doa yang kita secara tidak langsung itu kita sampaikan dan terjadi. Dan satu yang belum terjadi, pada saat saya pergi satu ke wihara, saya melihat ada satu konglomerat, dia punya pengawal. Saya terinspirasi juga. Sampai sekarang saya belum terjadi itu. Kapan saya punya pengawal? Nanti ini kita udah jadi pengawalnya nih berdua di sini. Terima kasih. Terima kasih Romo. Berarti ini adalah sesuatu hal yang inspirasi yang luar biasa ya Romo. Dimana asalkan itu adalah hal yang baik. Betul. Hal yang bisa kita capai,
berawal dari pikiran kita, doa itu juga berawal dari Betul. pikiran kita juga. Jadi suatu hal yang baik terus kita yakini, kita pahami, kita jadikan itu suatu harapan yang baik juga, berdoa dengan baik juga, itu bisa mengantarkan kita untuk mewujudkan hal itu. Punya kekuatan. Punya kekuatan yang bisa mendongkrak. Oke, bagaimana kita? Tentunya juga harus didampingi dengan kekuatan pribadi diri kita Ya, untuk berusaha juga betul. ya Romo ya. Wah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk menyambung pembahasan kita hari ini Romo. Siapa tahu nanti akan ada cerita tentang wujud aspirasi yang terakhir ya. siapa tahu. Wah, ini luar biasa. Sadu. Mungkin cukup untuk hari ini. Terima kasih Romo Bahtiar, Ci Erni. Semoga kita selalu semangat pagi dalam kondisi apapun, dan semoga kekuatan doa itu ada dalam diri kita dan semua makhluk. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen juga boleh. Oke, thank you.